Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya Wida Ayu Santoso bersama bintang tamu spesial kita. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu, saya bidan di UPTD Puskesmas Barambai. Oke, kita bisa panggil Kak Ayu Ting Ting kira-kira ya. Nggak usah Siti Rahayu. Oke, gimana kabar Kak Ayu hari ini? Alhamdulillah sehat, gimana kabar Mbak Widya? Alhamdulillah sudah sangat sehat ya. Masih puasa ya? Insya Allah. Insya Allah, oke. Nah, jadi Kak, hari ini kita mau membahas tentang tema yang lagi hangat ya. Iya. Nah, yaitu screening hipotiroid kongenital. Iya. Nah, mungkin dari sebagian masyarakat masih belum tahu Kak, apa itu screening hipotiroid kongenital. Kita juga masih awam kan, sama sosialisasinya juga. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak? Hipotiroid kongenital adalah keadaan menurun atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid sejak lahir. Ya, ini bisa karena kelainan anatomi atau gangguan metabolisme karena pembentukan hormon atau defisiensi iodium. Oke, nah itu mungkin penjelasan singkatnya ya teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, jadi Kak, seharusnya tes ini tuh dilakukan mulai umur berapa ya kira-kira? Iya, tes ini dapat dilakukan saat bayi berusia 48 jam sampai 72 jam sejak lahir. Oke, jadi ini maksimal waktu time out-nya ya 72 jam setelah kelahiran. Nah, kalau nih masyarakat ada yang nanya, kira-kira kalau lebih dari 72 jam apakah udah nggak bisa lagi nih Kak dilakukan tes? Iya, karena waktunya 48 sampai 72 jam. Ini akan menjadi masalah jika pemeriksaan dilakukan di luar waktu tersebut. Karena bisa saja positif palsu. Positif palsu ini jika dilakukan tes kurang dari 48 jam. Karena ada lonjakan hormon TSH pada bayi baru lahir. Kemudian deteksi dini pemeriksaan hipotiroid kongenital ini akan berpengaruh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian penanganan segera, jika pemeriksaan hipotiroid kongenital ini dilakukan segera, dapat meningkatkan peluang bayi untuk tumbuh dan berkembang. Oke, jadi memang kita anggaplah itu sebagai waktu emas ya Kak ya, 42 jam, 48 sampai dengan 72 jam. Oke, kira-kira nih Kak, ada berapa persen sih bayi yang sudah terkena hipotiroid? Ya, kalau angka globalnya, angka hipertiroid ini 1:2000 sampai 3000 untuk bayi baru lahir yang dilakukan screening hipotiroid kongenital. Kalau di Indonesia angkanya 1:2513. Itu pada bayi baru lahir yang dilakukan screening hipotiroid kongenital di beberapa provinsi. Oke, sebenarnya masih kecil ya, cuma kita memang melakukan pencegahan. Oke, bagus sekali. Oke, jadi untuk pengambilan sampel tadi sekitar waktu 42 jam sampai dengan 48 sampai ke 72 jam. Oke, jadi apa ada anak yang sudah lebih dari itu Kak? Misalnya contoh nih, masyarakat mungkin ada yang pengen tes ya, tapi anaknya udah umur 1 tahun, 2 tahun, kemudian ada yang 5 tahun. Kira-kira masih bisa nggak? Bisa aja, cuma kan biasanya dengan bertambahnya usia, karena kalau kelainan hipotiroid kongenital ini bisa tumbuh, gejala-gejalanya akan muncul seiring bertambahnya usia 3-6 bulan, kemudian muncul gejala-gejala tersebut. Jadi kalau misalnya terlambat lebih dari sebulan, takutnya nanti perkembangannya akan terhambat. Oke. Jadi bisa kita simpulkan memang itu waktu yang terbaik ya pada waktu 48 jam sampai 72 jam itu aja ya. Kalau selepas dari itu kemungkinan ada beberapa hal yang memang nggak bisa lagi ya diobatin gitu ya. Oke. IQ kan menurun. Oke, benar-benar. Mungkin seharusnya kita bisa matang sempurna karena ada kelainan jadi kurang. Oke. Nih kira-kira Kak, apa aja sih gejala yang bisa ditimbulkan ketika anak itu terkena hipotiroid? Iya, gejalanya tuh biasanya nggak khas ya kalau baru lahir. Ini akan muncul biasanya kulit kering, kemudian wajah ini besar, moon face gitu ya? Iya,
wajah bengkak, mata besar, kemudian kulit kuning, penyakit kuning gitu ya, Pak? kulit kuning, kemudian hernia umbilikal, perut buncit, kemudian konstipasi, dan gangguan pertumbuhan dan perkembangan tadi. Iya benar. Mungkin kalau bahasa kerennya apa ya Kak? Cebol ya? Iya. Iya, cebol. Oke. Nah, kira-kira nih Kak, apa sih tindak lanjut setelah screening ini dilakukan ketika anak sudah terdeteksi positif hipotiroid? Iya, kalau misalnya dari hasil pemeriksaan, kalau hormon TSH, itu namanya hormon TSH ya dia. Okay. Hormon TSH kurang dari 20 unit mikro internasional per mililiter, itu bisa dikatakan normal. Okay. Biasanya kalau sudah kita ngirim sampel dikatakan normal, nanti akan ada feedbacknya kepada si pengirim. Kemudian jika 20 hasilnya menunjukkan 20 hormon TSH-nya 20 unit mikro internasional per mililiter, nanti akan dilakukan tes konfirmasi ulang hormon TSH dan FT4. Kemudian jika masih tinggi akan dirujuk ke dokter spesialis anak atau endokrin untuk penanganan lebih lanjut. Oke, jadi memang harus gercep ya. Iya. Betul. Memang agak susah ya Kak, sosialisasinya mungkin agak susah ya, iya, karena ini memang baru banget. Nah, jadi nih apa sudah dilakukan Kak di Puskesmas Barambai sendiri? Iya, kalau di Puskesmas Barambai sudah dilakukan sejak akhir 2023. Iya, oke. Nggih, 2023 sudah dilakukan. Jadi berlanjut ya sampai sekarang sampai ya. sekarang. Nih ngomong-ngomong, kita dari tadi kan menggali semuanya ya sudah, tapi ada satu nih yang belum kita bahas. Dari mana sih atau gimana cara pemeriksaan dari hipotiroid ini sendiri? Kalau dari pemeriksaannya biasanya diambil sampel darah, bisa melalui vena atau tumit kaki bayi. Tumit. Kalau di puskes biasanya pakai tumit ya, karena kalau vena tuh agak gimana gitu. Karena bayi susah ya. Cocok di tumit bayi. Kemudian diambil darah 2-3 tetes, kemudian diletakkan di kertas saring di 2 tempat kertas saring. Di 2 tempat kertas saring. Kemudian setelah itu hasil tersebut spesimen tersebut akan dikirim ke Rumah Sakit Dr. Sarjito Jogja. Oke. Nih, apakah ini juga akan menjadi salah satu inovasi dari Puskesmas Barambai sendiri, Kak? Iya, karena hitungannya screening hipotiroid kongenital ini kan masih baru ya, masih awam. Betul. Jadi untuk sosialisasi ke masyarakat nih masih banyak yang belum mengetahuinya. Nah, jadi kami membuat inovasi, yaitu Siwani Rental. Siwani Rental. Notifikasi WhatsApp screening hipotiroid kongenital. Jadi di dalam situ kita bersama bidan desa, saya sendiri, dan kemudian ibu hamil trimester 3 ya khususnya di situ untuk mengedukasi apa sih screening hipotiroid kongenital itu. Kemudian gimana sih pemeriksaannya? Jadi sudah ada gambaran nih sebelum bayi lahir, karena ini kan waktunya mepet ya, 48 sampai 72 jam. Jadi ketika bayi baru lahir sudah ada gambaran ibu hamil tersebut, dan di mana, karena di budaya juga kan susah ya untuk ibu nipas itu keluar dari rumah, dari tempat kita ya. Kalau daerah kita memang susah, jadinya tempat dan waktu bisa kita diskusikan gitu, bisa kita tentukan di mana, misalnya maunya di kunjungan rumah, saat kunjungan bisa kita lakukan untuk upaya screening hipotiroid kongenital itu berjalan maksimal. Bagus banget sih. Emang bidannya effort banget ya. Pembuat inovasi ini menurut saya memang bagus sekali, karena memang benar kalau di budaya kami itu lingkungan orang Jawa itu menganut 40 hari tidak boleh keluar rumah pasca melahirkan. Nah, jadi karena memang bidan-bidan hebat kita ini memang effort sekali, jadi mereka mengatur jadwal untuk sweeping atau kunjungan rumah supaya screening hipotiroid kongenital ini bisa dilaksanakan. Kak Ayu. Jadi nih kita semua penasaran nih, sebenarnya apa aja sih lembar pertanyaan yang akan disampaikan waktu nanti screening hipotiroid kongenital ini kepada masyarakat?
Iya, di lembar itu kan ada beberapa yang pertanyaan yang ditanyakan kepada orang tua bayi. Iya, betul. Atau data-data bayi. Pertama nama bayi, kemudian nik bayi, kemudian berat lahir, panjang lahir, kemudian jenis kelamin, kemudian tanggal melahirkan atau jam melahirkan, tanggal pemeriksaan harus dicantumkan juga dan jam pemeriksaannya. Kemudian di situ ada beberapa data, apakah bayi memiliki wajah mongoloid, manifest tadi ya, wajah besar. Apakah orang tua bayi ada yang kena hipotiroid, nah itu kan berpengaruh juga, ada di situ checklistnya. Kemudian apakah ada transfusi darah waktu saat persalinan itu tadi ya? Bayinya. Oh, bayinya setelah apakah bayi dilahirkan? Apakah bayi sakit? Bisa juga. Kemudian atau mengkonsumsi obat tertentu bayi, bisa jadi. ditanyakan. Kemudian di situ ada data-data orang tua, meliputi nama, nama ibu, nik ibu, nama ayah, nik ayah, kemudian alamat lengkap, kemudian nomor HP orang tua dicantumkan, kemudian nomor HP, kemudian nama pasienkes, alamat pasienkes, kemudian dokter penanggung jawab, kemudian sumber dana pemeriksaan tersebut. Di situ ada mandiri, ada dari DAK, dan lain-lain. Oke, jadi semuanya itu emang sudah lengkap Kak ya, di situ. Oke, jadi kalau misalkan untuk pemeriksaannya sendiri Kak, apakah semua bidan desa ini berkompetensi untuk melakukan itu sendiri atau memang perlu Kak Ayu yang turun ke lapangan sendiri gitu? Kalau pemeriksaan SHK ini harus ada pelatihan ya dia. Jadi nggak sembarangan ya? Iya, biasanya melibatkan bidan desa karena bidan desa ini kan ujung tombak, langsung ke pasien nih. Jadi paham gimana sih situasinya. Iya. Oke, mungkin tapi berarti memang harus ke Ayu ya yang turun ke lapangan. Bisa petugas laboratorium, bisa juga. Oke, jadi yang dilatih kira-kira berapa orang Kak di Puskesmas Barambay sendiri? Kalau ngikuti pelatihan berdua semalam dengan Kak Yuyun, kemudian pengelola laboratorium, Kak Yasin. Oke, jadi memang cuman bertiga nih ya ujung tombak pemeriksaan ini teman-teman. Karena kita tahu aja kan petugas laboratorium kita cuma satu ya. Untuk keliling-keliling nanti keteteran untuk pemeriksaan puskesmas. Oh, jadi ini PR-nya juga mau nambah pegawai laboratorium ini ya. Jadi kita nih sekalian cari pegawai nih, siapa yang mau masuk di Puskesmas Barambay bisa bantu Kak Yasin, nanti bisa untuk jaga puskes, dan Kak Yasin bisa ke lapangan ya bantu Kak Ayu untuk screening hipotiroid. Oke. Nah, kira-kira Kak Ayu selama perjalanan Kak Ayu screening ini sudah berapa banyak nih yang sudah diperiksa dan yang tidak terperiksa di Barambay? Kalau untuk yang diperiksa di angka 70-an. 70 balik bayi ya? Iya, kalau yang diperiksa sendiri. Kalau misalnya kan bayi kan bisa melahirkan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan bisa beberapa hari baru pulang ya. Bisa diperiksa di rumah sakit. Oh, artinya tidak seluruh cakupan ibu hamil di Barambay ini bisa kita periksa sendiri ya? Karena ada beberapa kemungkinan tadi. Karena bisa aja waktunya kan itu mengingat waktu yang 48 sampai 72 jam tadi. Iya, betul. Apalagi kalau kemungkinan bayinya ibunya sesar ya kan? Otomatis kan harus dirawat. Betul. Mungkin ada lagi Kak, misalkan nih yang dari rumah sakit ternyata positif, itu berarti yang ngurus selanjutnya rumah sakit atau dilimpahkan ke desa? Atau dilimpahkan ke kita Fayankes Barambay? Biasanya karena hasilnya tadi kan ke pengirim atau pengirim bisa juga melalui dinas kan, pengelola anak di dinas, nanti menghubungi pengelolanya di mana tempat bayi itu yang diperiksa. Jadi mungkin ada kerjasama ya, saling aja. Jadi meskipun diperiksa di rumah sakit, kemudian nanti hasilnya positif, tiba-tiba nauzubillah positif, jadi nanti akan dikoordinasikan ke dinas kesehatan, kemudian baru ke Puskesmas Barambay. Mungkin seperti itu ya Kak ya. Karena mungkin angkanya juga jarang kan deh, 1:2000-an. Iya, betul. Ya lebih, kalau ada positif itu lebih gimana gitu ya, lebih tercover. Oke, jadi mungkin itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang tanya nih atau bingung,
Kira-kira kalau lahiran di rumah sakit, apakah itu kami akan mendapatkan pemeriksaan yang sama atau tidak? Oke, jadi teman-teman tetap bisa mendapatkan pemeriksaan screening hepatitis kongenital langsung dari rumah sakit. Jadi mungkin dari pihak rumah sakit juga sudah tahu ada masa emas yaitu 48 jam sampai 72 jam setelah kelahiran. Jadi nggak mungkin dong rumah sakit akan nyuruh kita pulang dulu baru diperiksa sama bidan desa ya kan? Biasanya kalau belum diperiksa di rumah sakit ada nanti di buku keterangannya belum diperiksa. Jadi nanti bisa aja karena tadi ada Siwani rental ya loh. Oh iya betul. Bisa aja konfirmasi ke situ. Kalau belum diperiksa nanti bisa aja petugas mendatangi ke rumah atau bayinya dibawa ke puskesmas. Tapi itu masih oke-oke aja ya, masih misalkan nih pulang dari rumah sakit kan Kak, kalau sesar biasanya 4 hari baru pulang. Itu masih bisa? Berarti masih bisa ya? Biasanya kalau misalnya bayinya ada sesuatu kan ada terapi antibiotik, itu bisa dilakukan pemeriksaan di rumah sakit karena harus 4-5 hari ya. Kalau bayinya sehat kan biasanya sehari dipulangkan. Iya betul. Nah itu kalau dipulangkan itu biasanya ada diberi keterangan bahwa belum diperiksa SHK tersebut. Oke Kak Ayu, ini sudah luar biasa jelas sekali teman-teman. Nanti kalau memang ada warga Barambai yang nonton ini dan mau bergabung di grup kami, nanti bisa chat atau DM Instagram kami UPT PKM Barambai. Nah nanti langsung kita masukkan ke dalam grup ya Kak ya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan yang sangat luar biasa dan jelas sekali dari Kak Ayu. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari apa sih screening hipothyroid kongenital. Nah, screening ini yang dilakukan kepada bayi baru lahir pada usia 48 jam sampai dengan 72 jam. Nah, jadi sampel ini atau tes ini dilakukan melalui vena atau tumit kaki bayi. Nah, tes ini dilakukan menggunakan kertas saring. Ada 2 kertas saring tadi ya Kak ya? Kertas saring lubangnya dulu. Iya, kertas saring ada 2 lubang seperti itu. Kemudian sampel ini dikirim ke laboratorium RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Nah, kemudian hasilnya akan disampaikan kepada pengirim spesimen tadi melalui aplikasi SiHalo. Oke Kak Ayu, jadi sedikit lagi nih kita bahas ya. Apakah ada kendala atau gimana sih perjalanan dari inovasi kita ini? Apakah diterima masyarakat dengan baik atau ada kendala-kendala yang bisa diceritakan di sini? Iya, kalau khususnya di Barambai dulu-dulu tuh pernah sih ada penolakan dari orang tua bayi karena ini kan masih awam dan agak gimana ya dicucuk. Bayi baru lahir dicucuk kakinya kan betul. Sebagai orang tua yang awam nih, guys buat apa sih ini masih tapi kan kita jelaskan pelan-pelan, kita lakukan edukasi kepada masyarakat. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu welcome aja gitu. Semua masyarakat atau ibu orang tua bayi sudah mau memeriksakan anaknya, mulai paham. Iya, jadi memang tentu ada kendala ya Kak ya. Ini apalagi kita mulai berjalan dari 2023 sampai 2025 ini ya. Apakah ini ada masa-masa stop atau ada kendala lain sehingga ini harus tertunda gitu Kak? Iya, kalau di 2024 sempat ketidaktersediaan BMHP-nya ya, semalam sempat stop. BMHP itu mungkin bisa dijelaskan itu alatnya untuk kertas saring, ya bahan-bahan untuk kertas saring. Kemudian lancet khusus, lancetnya kan harus khusus. Jadi memang itu dapetnya di mana sih Kak? Kira-kira maksudnya dipasok langsung dari Jogja kah atau kita bisa beli di sini di Banjarmasin? Kalau kertas saring mungkin khusus ya, dapat biasanya dari dinas. Memang disediakan oleh dinas kita ya, oleh Dinas Kesehatan Barito Kuala. Jadi memang itu nggak sembarangan diperjualbelikan ya. Kak Ayu, mungkin ada yang mau ditambahkan ini untuk yang menonton? Silakan. Ya, pesan saya untuk ibu hamil, khususnya orang tua ya yang anaknya akan segera lahir, untuk pentingnya melakukan pemeriksaan screening hipothyroid kongenital ini. Biarpun agak kejadiannya kecil, tapi ini dapat membantu untuk mengoptimalkan pertumbuhan perkembangan. Ya, ibaratnya sayang kan Dek ya kalau misalnya satu orang ini dengan anggota keluarga kita ya, karena akan mengganggu kehidupan jangka panjangnya. Apalagi ini kan dapat terselamatkan asal itu deteksi dini tadi.
Mungkin itu aja ya yang bisa ditambahkan. Oke teman-teman, demikian adalah podcast kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat, memberikan edukasi juga informasi yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Widya Ayu Santoso bersama bintang tamu saya Bidan Siti Rahayu. Oke, kami pamit undur diri. Sampai bertemu lagi teman-teman. Selamat berpuasa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.